Oke, halo, selamat pagi. Selamat dengan Ibu Rosalin dari SMA Sion ini. Oke, kita sekarang berada di channel Living Smart Open Teja. Oke, nah hari ini eh, Ibu mau kasih penjelasan tentang penyederhanaan pada rangkaian seri dan paralel, di mana di dalam rangkaian ini terdapat juga rangkaian jembatan Wheatstone. Dan kita mau mencari berapakah besarnya kuat arus pada beberapa hambatan dalam rangkaian tertutup ini. Nah, perhatikan rangkaiannya. Sekarang kita buat rangkaiannya dulu ya. Oke. Nah, sekarang ini ada di sini ada R1. Kemudian R ini dirangkaikan dengan jembatan Wheatstone. Ya, seperti ini. Nah, ini kita kasih nama R2. Kemudian ini kasih nama R3. Dan nah, seperti ini. Di sini adalah R4. Lalu di sini adalah R5. Dan ini adalah R6. Lalu rangkaian ini dirangkaikan dengan hambatan lain lagi. Ada R7 di sini. Dan ini terbagi lagi. Ada rangkaian lagi di sini ada R8. Kemudian ada hambatan lagi di sini. Di sini ada hambatan, ada hambatan. Lalu ini dirangkaikan lagi dengan hambatan satu lagi. Di sini lagi, di sini lagi, dan seperti ini ya. Nah, ini semuanya dihubungkan dengan sumber tegangan nih ya, dengan sumber tegangan, di mana sumber tegangannya besarnya adalah 60 volt ya. Oke, seperti ini. Ya, ini terhubungkan ya. Nah, seperti ini. Sini adalah R6, R7, R8, kemudian di sini adalah R9, kemudian ini R10, ini R12, lalu ini R11, R13, R14, R15 ya. Nah, kemudian besarnya nilai-nilai daripada hambatannya di sini adalah 3,4 ohmega, lalu di sini adalah 2 ohm, ini adalah 3 ohm, ini 5 ohm, kemudian di sini adalah 4 ohm, lalu di sini adalah 18,5 ohm, kemudian R7-nya itu adalah 4 ohm, lalu R8-nya itu adalah 3 ohm, R9 di sini adalah 3 ohm juga, R10 6 ohm, kemudian R11 di sini ada 4 ohm, lalu ini 16 ohmega, kemudian R13-nya itu 9 ohm, kemudian R14 5 ohm, 5 ohm ya, bukan 15 ya, 5 ohm. Oke. Nah, ini 5 ohm nih. Kemudian yang di sini adalah 20 ohmega. Nah, untuk ini kita harus menyederhanakan rangkaian ya. Kita sederhanakan rangkaian ini agar lebih sederhana lagi. Nah, pertama itu kita mengubah dulu ini ya, diubah dulu ini supaya rangkaian lebih gampang dihitung. R2, R5, dan R6 ini dalam jembatan Wheatstone ini. Karena hasil kali ini nggak sama, berarti ini harus disederhanakan. Jadi ini menjadi RA, kemudian jadi RB, ini jadi RC. Jadi ini adalah RA, ini adalah RB, lalu ini adalah RC. Sehingga rangkaiannya akan jadi seperti ini nih sekarang. Ini masih R1 ya. Kemudian berikutnya di sini ada RA. Ini yang diganti ya. Iya, yang ini adalah RA, di sini RB, lalu ini adalah RC. Oke. Nah, yang lainnya tetap sama sih. Yang ini berikutnya adalah R3, ini adalah R4,
lalu ini adalah R7, lalu di sini adalah R8, lalu R9 dan R10 ini kita ganti menjadi R paralel 1 gitu ya. Lalu 11 dan 12 kita sederhanakan langsung. Maka ini jadi RS1 gitu. Nah, berikutnya ini masih ada R13, lalu R14 dan 15 ini kita sederhanakan menjadi RP2 gitu. RP2. Nah, setelah itu ya, ini kita kasih nama lagi dulu ya supaya tidak lupa. Ini R1, kemudian di sini adalah R3, ini adalah R4, lalu di sini adalah R7, ini R8, kemudian berikutnya ini adalah R13. Nah, setelah ini kita sederhanakan lagi nih. Jadi ini RB dengan R3, kemudian RC dengan R4. Jadi ini masih ada. Tetap. Oke. Ya, seperti ini. Masih. Lalu R8 dengan RP1 juga kita sederhanakan. Nah, ini R13 dengan RP2-nya biarkan tetap gitu ya. Nah, ini masih di sini adalah R1, ini RA, RB dengan R3, berarti kita kasih namakan RS. Di sini baru RS1, jadi ini kita sebut aja RS2. Lalu RC dan R4 kita sebut aja sebagai RS3. Ini masih tetap R7, kemudian di sini adalah R8 dengan RP1, berarti kita sebut aja sebagai RS4 gitu ya. Ini tetap RS1, di sini adalah R13, lalu di sini adalah RP2 seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya ini diparalelkan nih. Ini juga diparalelkan. Maka rangkaian ini akan jadi 1, R2, RP, R7, ini juga R paralel, di sini adalah R13, lalu di sini adalah RP2 ya. Jadi di sini adalah R1, ini RA, kemudian di sini adalah R7, lalu berikutnya di sini berarti, oh sorry, ini habis RA bukan R7 nih, R paralel lagi ya. Jadi ini R paralel nih. Maka ini adalah R paralel, tadi paralel udah sampai di RP2. Maka ini kita sebutnya sebagai RP3 gitu ya. Baru di sini adalah R7, berikutnya RS1 dan 4, ini jadi RP4 gitu. Lalu di sini adalah R13, kemudian di sini adalah RP2. Nah, setelah ini barulah jadi terakhir di sini adalah R total ya. R total. Nah, di R total ini berarti mengalir arusnya adalah arus I total itu ya, Ibu pakai warna biru ini. Yang di sini adalah I total. Di sini juga mengalir semuanya adalah I total. Ini di sini berarti I total, lalu ini juga I total, di sini juga I total. Maka yang di sini juga ini I total, di sini adalah I total, ini juga adalah I total ya. Atau kalau kita kasih masuk di sini, ini I total, ini I total, lalu ini I total. Kalau gitu, dari sini kita bisa langsung tahu bahwa arus yang mengalir di R1 itu sama dengan I total, di R7 itu juga sama dengan I total, di R13 juga sama dengan I total. Nah, selanjutnya untuk mengetahui arus yang mengalir pada R3 dan R4, itu kita perlu cari arus di sini. Ya. Untuk cari arus di sini, yaitu di sini, ini. Kita sebut aja ini adalah IRS2. Yang mengalir di sini berarti IRS3. Maka di sini juga mengalir IRS2, ini juga mengalir IRS3. Nah, di situ. Berarti apa? IR3 itu nanti sama dengan IRS2. IR4 berarti sama dengan IRS3 ya, sesuai dengan ini. Nah, berikutnya lagi untuk yang di sini nih. Ini kita perlu cari tahu juga. Nah, di sini adalah IRS4, lalu di sini adalah IRS1. Berarti mengalir di sini nih. Nah, sama. Ya, ini IRS4, IRS1. Nah, berarti mengalir di sini adalah IRS4, ini adalah IRS1. Nah, kalau begitu, di IR11 dan R12 itu arusnya adalah sama dengan IRS4. Di R8 itu arusnya sama dengan IRS berapa ini? IRS4 ya. Di sini IRS1, ini IRS4. Nah, untuk yang di sini di R9 ya, di I9 itu nanti kita perlu cari V-nya di sini berapa. Nah, oke. Untuk yang ini lagi nih. Ini mengalir masuk di sini I total. Ah, berarti di sini udah bisa langsung cari dengan mencari VA-nya. Nah, sekarang untuk mempermudah, maka kita memberi nama titik-titiknya dulu nih. Kita sebutin titik A, titik B, ini titik C, di sini adalah titik D, ya.
Berikutnya berarti ini kita kasih nama titik E, lalu ini titik adalah F, lalu titik ini adalah G, lalu titik ini adalah H gitu ya. Nah, kalau udah dapat itu, sekarang gampang nih. Kita perlu mencari masing-masingnya ya. Yang pertama ada RA tuh. Ya, kita cari RA dulu. Nah, RA itu kan diapit oleh siapa nih? R2 dan R5 kan. Maka ini sama dengan R2 dikalikan dengan R5, kita bagi dengan yang diganti ini kan 2, 5, 6. Maka ini adalah R2 ditambah dengan R5 ditambah dengan R6. Nah, R2 2 ohm, R ini adalah 5 3 ohm. Berarti sama dengan 2 omega dikalikan dengan 3 omega, kita bagi jumlah seluruhnya di sini berarti 2 ditambah 3 ditambah 5 omega. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Omeganya coret 1, ini dibagi dengan 10. Berarti ini ohm ya, maka sama dengan 0,6 omega. Dapat tuh R-nya. Jadi kamu kasih masuk aja di sini. 0,6 ohm ya. Nah, R1-nya 3,4. Nah, sekarang berikutnya lagi kita cari RB nih. RB. RB ini diapit oleh R2 dan R6. Maka ini akan sama dengan R2 dikalikan dengan R6. Kita bagi dengan ini jumlahnya seluruhnya. Jadi langsung ya Ibu tuliskan ya di sini ya. Atau tulislah tetaplah R2 tambah R5 tambah R6. R2 itu adalah 2 ohm. Kemudian R6-nya itu adalah 5 ohm. Ditambah ya. Ini kita bagi dengan 2 ditambah 3 ditambah 5, ini dalam omega. Berarti ini 2 kali 5 itu 10. 10 dibagi dengan 10 ohm. Berarti sama dengan 1 ohm. Oh, berarti RB-nya ini sama dengan 1 omega. Dapat ya. Nah, Ibu hapus dulu nih. Yang ini. Oke. Kita sekarang berarti mau mencari RC ya. Kita akan cari RC sekarang. Nah, RC bukan RB, bukan RA, RA sudah kan. Kita cari RC. RC. C ini diapit oleh R5 dan R6. Berarti sama dengan R5, kita kalikan dengan R6, tetap dibagi dengan R2, ditambah dengan R5, ditambah dengan R6. Maka ini akan sama dengan R5 adalah 3 ohm. 3 ohm dikalikan dengan R6-nya adalah 5 ohm, dibagi dengan 2 ditambah 3 ditambah 5, ini dalam omega. Berarti sama dengan 15 ohm dibagi dengan 10. Berarti sama dengan 1,5 ohm. Oke, RC-nya kita tulis di sini. 1,5 omega. Oke. Nah, ini RC-nya udah dapat nih ya. RC udah dapat. Yang lainnya juga udah dapat. Sekarang kita cari yang lain dulu lagi nih. Kita cari yang lain dulu lagi. Berarti ini ya, RP1 dulu nih. RP1. RP1 itu penggantinya R9 dan R10 yang tersusun paralel. Berarti boleh langsung nih, RP1 sama dengan R9 kali R10 dibagi dengan R9 ditambah dengan R10. Ingat, rumus ini hanya bisa dipakai itu kalau dua hambatan yang tersusun paralel. Berarti ini sama dengan 3 ohm dikalikan dengan 6 ohm, kita bagi dengan 3 ohm ditambah dengan 6 ohm. Ya, ini berarti sama dengan 3 kali 6 dibagi 9 omega, maka akan sama dengan 2 omega. Oh, oke, berarti kita tuliskan di sini sama dengan 2 ya, 2 ohm ya. Nah, selesai nih, ini RP1. Nah, sekarang berikutnya berarti kita perlu mencari apa? Penggantinya 11 dan 12, itu adalah RS1. RS1 sama dengan R11 ditambah dengan R12. Berarti sama dengan 4 ohm ditambah dengan 16 ohm. Maka sama dengan 20 ohm. Nah, berarti ini 20 nih sekarang. 20 ya, 20 ohm. Nah, sekarang yang berikutnya lagi yang belum dicari pada rangkaian penyederhanaan pertama adalah ini. R14 dan R15 itu jadi RP2. Maka karena dua hambatan, RP2 berarti sama dengan R14, kita kalikan R15 dibagi dengan R14 ditambah dengan R15. Nah, ini berarti 5 ohm dikalikan dengan 20 ohm dibagi dengan 5 ditambah dengan 20, ini omega. 5 kali 20 itu 100, 5 tambah 25, 20 itu 25, 100 bagi 25, berarti ketemu 4 omega. Oh, berarti ini 4 nih. Sini adalah 4 omega. Oke, saya.
Nah, berarti di rangkaian penyederhanaan yang pertama itu udah aman. Udah aman. Sekarang kita lihat di rangkaian penyederhanaan kedua. Ada di sini adalah RS2. RS2 penggantinya RB dengan R3. Maka RS2 itu akan sama dengan RB ditambah dengan R3. RB-nya itu adalah berapa tadi RB? RB itu adalah 1 ohm. Lalu R3-nya adalah 4, berarti ditambah 4 ohm. Maka ini ketemu 5 ohmega. Oke, jadi ini sama dengan 5 ohm ya. Lalu berikutnya adalah untuk cari RS2, RS3 ya. RS3 itu penggantinya RC dengan R4. Berarti ini RC ditambah dengan R4. RC-nya tadi ketemu 1,5 ohm. 1,5 ohm. Ini kita tambah dengan berapa? 18,5 ohm. Berarti ketemu 20 ohmega. Oke, berarti di sini adalah 20 ohmega ya. Nah, sekarang berikutnya lagi adalah kita mau mencari RS berapa nih? RS4 ya, RS4. Oke, kita cari RS4. RS4 itu penggantinya R8 dengan RP1. Berarti sama dengan R8 ditambah dengan RP1. Yaitu sama dengan 3 ohm ditambah dengan 2 ohm. Maka ini sama dengan 5 ohm. Oke, maka di sini adalah 5 ohmega. Ini udah 20. Berarti aman ya. Oke, sekarang berarti untuk yang ini udah aman. Nah, kita akan mencari sekarang penggantinya ini. RS2 dan RS3 itu jadi RP3. Maka RP3 itu akan sama dengan apa? RS2 dikalikan dengan RS3, kita bagi dengan RS2 ditambah dengan RS3. Sekali lagi, ini rumus hanya boleh dipakai kalau hanya dua hambatan yang tersusun paralel. Nah, RS2-nya itu adalah 5 ohm, RS3-nya adalah 20 ohm, dibagi dengan 5 ditambah dengan 20, ini omega, ini akan ketemu berapa? 4 ya, 4 omega. Oke, berarti ini ganti nih jadi 4 omega. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk yang RP berapa nih? Penggantinya RS4 dengan RS1 ya. Penggantinya RS4 dan RS1 itu RP4 ya. Berarti RP4 ini akan sama dengan apa? RS4 kali RS1 kita bagi dengan RS4 ditambah dengan RS1. RS4 adalah 5 ohm. RS1 itu adalah 20 ohm kali 20 ohm. Dibagi 5 ditambah dengan 20. Ini juga omega. Sama, ketemunya juga 4 ohm. Maka di sini sama dengan 4 omega. Nah, udah dapat tuh semua tuh ya. Sekarang berarti tinggal apa? Tinggal menghitung R totalnya ya. Nah, R total ini kan semua tersusun secara seri kan. Berarti R total itu akan sama dengan R1 ditambah dengan RA ditambah dengan RP3 ditambah dengan R7 ditambah dengan R4 ditambah dengan R13 ditambah dengan RP2. Oke. R1-nya itu sama dengan 3,4 ditambah dengan RA itu adalah berapa tadi? 0,6 ditambah RP3. RP3 itu adalah 4, R7 itu juga 4, lalu RP4 ini ya, RP4. RP4 itu juga adalah 4, R13 sama dengan 9, lalu RP2, 5, 20 berarti 4 juga ya. 4 omega nih RP2. Oke, ini semuanya dalam ohm. Nah, kita ini 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. 4-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 20 ya. 20 ohm, terus ini 9 ohm, tunggu dulu. Ada kesalahan enggak ini? R1, R4, RP2 4, lalu berikutnya R7 adalah 4, lalu ini adalah 4, kemudian 9 dengan 4. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 29. Oh, kalau gitu Ibu ganti ya. Ganti yang ini, atau biarlah udah. Berapa ini? 29 ya? 29. Atau diganti aja dah. Ganti supaya angkanya bisa bulat. Berarti ini aku ganti 9-nya jadi angka 10 deh. Ya, supaya gampang ngitungnya maksudnya. Jadi kita ganti angka 10, lalu ini angka 10 ya. Kalau gitu, berarti ini hambatan totalnya adalah 30 ohmega. Nah, misalnya voltasenya itu sama dengan
berapa? 60 lah ya, 60 volt gitu ya. Maka dari sini kamu bisa cari I total. I total berarti sama dengan V dibagi dengan R total. Maka sama dengan 60 volt kita bagi dengan 30 ohm. Berarti sama dengan berapa? 2 ampere. Ya. Sekarang kita udah dapet tuh I totalnya sama dengan 2 ampere. Nah, karena I total sama dengan 2 ampere, kita bisa langsung cari juga yang lainnya di 60 volt ya. Nah, di sini kan mengalir I total nih ya. I total nih, I total. Di sini juga I total. Di sini juga I total. Kalau begitu, maka IR1 atau kita sebut I1, I1 berarti sama dengan I total tuh. Berarti sama dengan 2 ampere. Kemudian I7 juga sama dengan I total, berarti sama dengan 2 ampere juga. Lalu I13 ini juga sama dengan I total, berarti sama dengan 2 ampere juga. Nah, kita mau mencari lagi yang paling dekat di sini, ini adalah R3 dengan R4, IR3 dan IR4. Nah, karena R3 dan R4 ini terletak pada cabang AB, berarti kita perlu mencari VAB. VAB. Hambatan pengganti di titik A dan B, ya. Titik A dan B itu adalah ini nih. Ini kan. Ini A, ini B. Oh, berarti RP3 nih. Kalau gitu yang masuk adalah I total, ya. Ini kan I total nih. I total. Kalau gitu maka VAB ini akan sama dengan I total dikalikan dengan RAB. RAB-nya berarti RP3. Nah, I totalnya 2 ampere, berarti 2 ampere kita kalikan dengan RP3-nya berapa tadi? RP3 di sini adalah 5 dengan 24 ohm ya, 4 omega. Maka ini akan sama dengan 8 volt. Nah, setelah dapat ini, berarti kita bisa mencari I3. I3 itu terletak di sini. Arus yang mengalir di sini adalah IRS2 nih. Ini IRS2. IRS2. Ini adalah IRS3. Berarti untuk cari I3 itu akan sama dengan VAB. Mengalir di RP dengan R3 sama. Penggantinya adalah RS2. Berarti kita bagi dengan RS2. RS2, VAB-nya 8 volt. RS2-nya itu adalah 5, berarti per 5 ohm. 8 dibagi 5, berarti 1,6 ampere ya. Oke. Lalu untuk I4 itu berarti sama dengan VAB dibagi dengan RS. RS-nya di sini adalah RS3. Berarti ini sama saja dengan 8 volt dibagi dengan 20 ohm. 8 per 20 berarti sama dengan berapa? 0,4 ya. Oke. 0,4 ampere. Nah, dapat tuh. I3 dan I4 udah dapat nih. I3 sama dengan 1,6 ampere. Kemudian I4 sama dengan berapa? 0,4 ampere ya. Dapat tuh. Aman nih yang di cabang itu. Sekarang kita lihat untuk cabang yang lain nih. Yang berikutnya yang mau dicari itu adalah di cabang A, B, C, D nih ya. C dengan D. Oke. Yang mengalir di sini ini adalah IRS 4 nih ya, IRS 4. Ini juga IRS 4. Kita cari VCD dulu. VCD. VCD titik C dan D itu ada di sini nih. Ini ya. Ini C, ini D. Berarti hambatan pengganti di CD adalah RP4. Maka VCD yang masuk adalah I total. Jadi sama dengan I total dikalikan dengan RP4. RP4. RP4 ya. Berarti I totalnya tadi 2 ampere. RP4-nya berapa? RP4, oh 4 ohm juga. 4 ohm, berarti ketemu 8 volt. Nah, setelah itu berarti kita perlu mencari IRS4. IRS4. IRS4 ini cabangnya itu cabang CD ya. Oke. Ada dibagi RS4. Maka ini berarti VCD dibagi dengan RS4. VCD-nya adalah 8 volt. RS4-nya itu adalah 5 ohm. Berarti ketemu 1,6 ampere ya. Lalu IRS1. IRS1 itu 20 ohm ya. Berarti ini sama dengan VCD ada di cabang CD dibagi RS1. Berarti 8 volt kita bagi dengan 20 ohm. 8 dibagi 20 berarti 0,8
berapa? 0,4 ya, 0,4 ampere. Oke, dapat lagi tuh. Jadi ini kita udah dapat IRS 4 dan IRS 1. Ini mengalir di sini adalah IRS 4, ini adalah IRS 1. Nah, kalau sudah begitu ya, nah ingat ya, Ibu tulis di sini ya. IRS 4 sama dengan berapa? 1,6 ampere. IRS 1 sama dengan 0,4 ampere nih. Nah, Ibu hapus nih. Oke, hapus di sini. Nah, sekarang nih. IR8 ini berarti mengalir IRS 4 ya, mengalir IRS 4 di sini ya. Di R8 ini R8, ini R8 ya. Berarti apa? I8 itu akan sama dengan IRS 4, yaitu IRS 4 sama dengan 1,6 ohm. Ampere, sorry. Kemudian di R11 dan R12 itu IRS 1. Maka berarti I11 sama dengan IRS 1. IRS 1 tadi sama dengan 0,4 ampere. Di R12 ini juga sama seri kan. Jadi berarti I12 itu akan sama dengan juga IRS 1. Berarti sama saja dengan 0,4 ampere. Oke, dapat nih semua tuh ya. Udah, jadi yang belum dapat sekarang adalah di cabang EF ya. Di cabang EF di sini untuk mencari I9 dan R10 ya, I10. Nah, yang masuk ke cabang E itu adalah IRS 4. Maka kita perlu mencari VEF. Berarti sama dengan IRS 4, penggantinya R9 dengan R10, tadi kan RP1, berarti kita kalikan dengan RP1. IRS 4 itu nilainya adalah 1,6 ampere. 0,6 ampere, sedangkan RP1-nya itu adalah 2 ohm. Berarti ketemu 3,2 volt ya. Nah, setelah itu ketemu 3,2 volt, berarti ini udah dapat ya, Ibu hapus ya. Maka untuk cari I9 di cabang EF nih. Berarti I9 sama dengan VEF dibagi dengan R9, yaitu sama dengan 3,2 volt dibagi 3 ohm. Oke, berarti sama dengan berapa ini? 32 ya. 1,26 ya, 16, tunggu dulu, 6 berarti 18 ya, 66 ya, ampere itu. Nah, kemudian untuk cari I10, karena di cabang EF, R10-nya, maka ini sama dengan VEF dibagi dengan R10. VEF itu adalah berapa tadi? 3,2 volt dibagi dengan 6 ohmega, oke? Nah, ini dibagi berarti 0, berapa? 5 sekian, 20 dibagi 6 berarti 33 ya, ampere gitu. Itu. Nah, dapat tuh semua tuh ya. Sekarang berarti sisa yang ada di cabang GH tuh. Di cabang GH yang masuk ke cabang GH arusnya adalah arus total. Nah, karena yang masuk ke cabang GH ini adalah arus total, berarti VGH itu akan sama dengan I total dikalikan RGH. RGH itu penggantinya R14 dan 15, itu adalah RP2. Berarti ini kita kalikan dengan RP2. I totalnya tadi berapa? I total ketemu 2 ampere, berarti 2 ampere. Lalu pengganti R14 15 itu adalah 4 ohm. 4 ohm, berarti ini ketemu 8 volt ya. Nah, setelah itu berarti kita bisa cari nih. I14 sama saja dengan VGH dibagi dengan R14. VGH-nya adalah 8 volt, R14-nya adalah 5 ohm. 8 bagi 5 berarti sama dengan 1,6 ampere ya. Nah, kemudian lalu I15 itu berarti VGH kita bagi R15. VGH-nya adalah 8 volt, R15-nya adalah 20 ohm. 8 per 20 ini ketemu 0,4 ampere. Oke, finish nih semuanya ya. Jadi udah selesai semuanya. Begitulah caranya menghitung kuat arus pada masing-masing hambatan pada rangkaian tersebut ya. Nah, jadi nggak susah tuh ya. Kalau seri itu berarti arusnya sama ya, arusnya sama. Kalau paralel itu terbagi. Nah, ini R8 dengan penggantinya R910 seri. Ya, R8 nanti juga sama dengan di sini. Atau ini 11 dengan 12 itu seri. Berarti ini arusnya sama ya.
Gitu. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Nanti silahkan dipelajari ulang lagi ya atau dikerjakan ulang lagi. Oke? See you. God bless you ya. Semangat ya. Nanti hari Kamis kita ulangan ya. Oke.